Puji Tuhan, segera kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yahya atau Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Yahya 1 ayatnya yang keempat dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Sekali lagi, Yahya atau Yohanes 1 ayat 4, di dalamnya itu ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Puji Tuhan, silakan duduk. Salinan baru, di dalam dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah tulisan dari salah seorang murid dari Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah Rasul Yahya karena Tuhan mengasihi dia, sehingga Tuhan juga boleh menganugerahkan dia wahyu. Bapak Ibu Saudara, dan Injil Yohanes ini merupakan salah satu dari Injil yang lain. Sehingga orang untuk membedakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya disebut 4 Injil. Tapi yang sebenarnya Injil itu hanya satu. Dan Injil ini sebagaimana yang dimulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yahya menggambarkan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yang juga menggambarkan bagaimana perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini, di mana Injil Matius berbicara tentang kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Injil Matius menceritakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Sehingga pada para Majus melihat bintang sebagai petunjuk bahwa ada Raja yang baru lahir. Sehingga mereka sempat singgah di Yerusalem dan mendengar berita ini. Bagaimana Herodes dan seisi Yerusalem terkejut karena ada Raja yang baru lahir. Matius 2 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Katanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Maka kami datang hendak menyembah dia. Kami datang hendak menyembah dia. Apabila didengar oleh Baginda Herodes akan hal itu. Apabila didengar oleh Baginda Herodes akan hal itu. Maka terkejutlah ia beserta seisi negeri Yerusalem. Terkejutlah ia beserta seisi negeri Yerusalem. Yang seharusnya mereka tidak perlu terkejut. Mereka tidak perlu kaget dengan berita ini. Kenapa? Karena semenjak para nabi termasuk Nabi Mika, Nabi Yesaya telah menubuatkan akan hal ini. Terutama dalam Mika 5 ayat yang pertama. Di mana Yesus akan lahir. Dan itulah yang kita peringati selama bulan Desember ini. Bahkan sebelum bulan Desember sudah ada yang memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan satu hal yang luar biasa, di mana firman Tuhan itu memang luar biasa, saya katakan. Jangankan kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua pun sudah dinubuatkan. Belum Tuhan Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Kalau kita perhatikan dalam Zakaria 14 ayat yang keempat. Maka pada hari itu kakinya akan berpijak pada bukit Zaitun,
yang pada sebelah timur Yerusalem, dan bukit Zaitun itu akan terbelah dua ke timur dan ke barat, sehingga jadi lembah yang amat besar. Maka setengah bukit itu akan lalu ke utara, dan setengahnya ke selatan. Jadi ini nubuatan untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase yang kedua. Kalau kita hubungkan dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-11, sebagaimana ia dinaikkan yaitu di Bukit Sion, demikian juga dia akan turun nanti berpijak di Bukit Sion. Sekali lagi, luar biasa firman Tuhan ini. Belum Tuhan Yesus lahir, belum Tuhan datang ke dalam dunia ini, sudah dinubuatkan tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Dan Injil Markus berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Memang kontradiksi. Tadi dia raja, sekarang hamba. Coba kita baca Markus 10 ayat 45. Anak manusia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. 45. Karena anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani. Anak manusia yang berbicara tentang dirinya sendiri, yang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, datang bukan untuk dilayani, Melainkan supaya melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Memberikan nyawanya menjadi tebusan, sudah melayani, memberikan diri lagi untuk penebusan. Sebab itu bagaimana gambaran di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-7 tentang 4 zat yang hidup ini juga berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, Yakya. Wahyu 4 ayat yang ke-7. Adapun zat yang hidup yang pertama. Zat yang hidup yang pertama berbicara tentang Injil Matius. Itu seperti rupa singa. Singa adalah raja binatang, sebab itu dia digelar sebagai raja di atas segala raja. Dan zat hidup yang kedua. Zat hidup yang kedua berbicara Injil Markus. Seperti anak lembu. Lembu adalah binatang korban. Dia pada waktu masih muda masih bisa bekerja, dipekerjakan Bapak Ibu Saudara. Kalau di Manado lembu sebagai penarik gerobak, pekerja. Selesai apabila dia sudah tidak mampu bekerja, dia disembelih. Begitu juga dengan Tuhan. Dia melayani lalu menjadi korban. Gambaran Tuhan Yesus sebagai lembu. Dan zat hidup yang ketiga seperti muka manusia. Seperti muka manusia berbicara sengsara Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib. Dan zat hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang. Burung nasar yang terbang berbicara tentang anak Allah. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas, sengsara Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia. Kita baca dalam Lukas 9 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Katanya bahwa wajib anak manusia merasakan banyak sengsara. Wajib anak manusia berbicara tentang dirinya sendiri merasai banyak sengsara. Dan ditolak oleh orang tua-tua. Ditolak oleh orang tua-tua. Dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat. Sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Sehingga dia dibunuh, dia menjadi korban. Itu juga karena Bapak Ibu saya dan saudara. Jadi dia sebagai anak manusia yang merasa lapar, yang merasa sakit. Saudara, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus selama dia melayani pekerjaan Bapa di dunia ini. Dan yang terakhir adalah Injil Yahya yang berbicara kebenaran kesucian Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Sebab itu dalam Yahya 1 ayat 34, Yahya 1 ayat 34, sesungguh-sungguhnya aku sudah nampak lalu menyaksikan bahwa ia inilah anak Allah. Ia inilah anak Allah. Jadi kita lihat dari anak manusia yang merasakan sakit, yang merasa lapar, merasa menderita. Lalu juga sebagai anak Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang hanya berkata jadi.
hanya berfirman terdirilah. Itulah kehidupan Kristus. Dan kita juga akan mengalami dan merasakan akan hal itu. Bagaimana kuasa Tuhan yang menyertai murid-murid Tuhan seperti Petrus dan Yahya. Luar biasa penyertaan Tuhan, pemakaian Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di dalamnya atau di dalam Dia, di dalam Kristus ada hidup. Saudara berbicara tentang hidup, karena ada hidup, ada mati. Sebagaimana umat Israel lewat nubuatan Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 21 ayat 8, bagaimana Tuhan memperhadapkan umat Tuhan kepada hidup dan kepada kematian. Yeremia 21 ayat 8. Dan lagi hendaklah kamu berkata kepada orang banyak ini, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya aku menghadapkan kepadamu jalan yang kepada hidup. Tuhan menghadapkan umat pilihannya kepada jalan yang kepada hidup dan jalan yang kepada mati. Dan jalan kepada mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, kita perhatikan, di dalam walaupun sudah mati, ia akan hidup. Yahya 11 ayatnya yang ke-25. Ayatnya ke-25. Maka kata Yesus kepadanya, aku inilah kebangkitan dan hidup. Aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya akan daku. Siapa yang percaya akan daku. Walaupun sudah mati. Walaupun sudah mati. Ia akan hidup. Ia akan hidup. Jadi kita perhatikan, ada orang yang memang manusia itu sudah ditentukan batas kehidupannya. Tapi ada orang juga yang memang tidak akan mengalami apa yang namanya kematian. Justru akan disempurnakan, lalu diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 30 dan 31. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan sekali lagi dalam ayat ini. Di dalamnya atau di dalam Dia ada hidup. Nah, hidup ini kita bagi dua. Hidup di dunia ini yang disebut oleh firman Tuhan adalah hidup yang sekarang. Artinya kita masih bernafas, masih bergerak, masih bisa beraktivitas. Itu yang namanya hidup. Karena kalau sudah mati, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan ada hidup di balik daripada kematian, yaitu hidup kekal. Sebab itu Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 8, dia golongkan dua kehidupan. Perjanjian hidup sekarang dan perjanjian hidup yang akan datang. Masalah perjanjian hidup, coba. 8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya. Senam, olahraga sedikit saja gunanya. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadah seperti yang kita lakukan saat ini berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini. Ada perjanjian hidup sekarang ini. Dan yang akan datang. Dan perjanjian hidup yang akan datang. Jadi perjanjian selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita masih bernafas seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Keluaran 23:25, saya boleh kategorikan itu perjanjian hidup jasmani. Artinya apa yang kita mau butuhkan? Makan, minum, pakai. Bagaimanapun kita selama kita masih hidup, kita masih membutuhkan makanan, kita masih membutuhkan minuman, kita masih butuh pakaian. Dan bagaimana supaya kita diberkati?
Coba Keluaran 23, 25. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan. Hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu. Maka ia pun akan memberkati rotimu dan airmu. Ia akan memberkati rotimu dan airmu. Dan segala penyakit akan kulalukan telah dari antara kamu. Segala penyakit kulalukan dari antara kamu. Jadi untuk menerima perjanjian hidup sekarang atau perjanjian jasmani, kita harus berbakti seperti yang kita lakukan. Sehingga meskipun cuaca yang tidak bersahabat, kita boleh datang di tempat ini. Karena sekali lagi tidak sia-sia kita berbakti kepada Tuhan. Ada janji di dalamnya. Adalah perjanjian hidup sekarang. Apa yang kita makan, minum, pakai diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan lalukan kita dari segala penyakit. Karena bagaimanapun kalau tidak ada makanan masalah. Tidak ada minuman. Tidak ada pakaian. Tetapi sekali lagi banyak cara Tuhan untuk mengadakan bagi orang yang mengindahkan Tuhan. Bagi orang yang berbakti kepada Tuhan. Luar biasa cara Tuhan untuk memberkati akan kehidupan kita. Lalu perjanjian hidup yang akan datang. Karena di balik dari kematian ada kehidupan yang kekal. Kita baca dulu 1 Yahya 2 ayat yang ke-25. Inilah perjanjian yang ia sendiri sudah janjikan kepada kita. Inilah perjanjian yang ia sendiri sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kekal artinya tidak ada batas waktunya. Dan hidup yang kekal ini ditentukan selagi kita masih bergerak, bernafas di tengah-tengah dunia ini. Artinya hidup kita sekarang menentukan kekekalan nanti. Karena di dalam kekekalan ada di dalam kesenangan, yang selalu saya katakan bahasa Alkitabnya hidup, ada juga di dalam penderitaan, yang bahasa Alkitabnya adalah kebinasaan. Binasa bukan habis perkara, tapi binasa di sini adalah hidup kekal di dalam penderitaan. Sehingga Tuhan memperhadapkan kita kepada dua jalan. Matius 7 ayat 13. Jalan hidup, jalan sempit, tujuannya adalah hidup. Jalan lebar, tujuannya adalah binasa. Coba Matius 7 ayat 13. Masuklah kamu daripada pintu yang sempit. Masuklah kamu daripada pintu yang sempit. Karena luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan. Luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan. Dan banyaklah orang yang masuk daripadanya. Banyak orang yang masuk daripadanya. Ayat yang ke-14. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang membawa kepada hidup. Sempit dan sesak jalan yang membawa kepada hidup. Dan hanya sedikit orang yang mendapat hidup. Sedikit orang yang mendapat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang yang bertanya dalam Lukas 13 ayat 23. Kalau begitu, sedikitkah saja orang yang akan beroleh selamat? Tuhan berikan jawaban. Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Lukas 13 ayat 23. Maka berkatalah seorang kepadanya. Berkatalah seorang kepada Tuhan Yesus, Ya Tuhan, ya Tuhan, sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Maka katanya kepada mereka itu, Katanya kepada mereka itu. usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Sampai di situ, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Kalau sempit, khusus hanya satu orang, Bapak Ibu Saudara. Sempit dan sesak jalan yang membawa kepada hidup, dalam arti kata masing-masing kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Keselamatan itu tidak dapat diwakili.
Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 18 ayat 20. Dosa bapa tidak ditanggung oleh anak. Sebaliknya, dosa anak tidak dapat ditanggung oleh bapaknya. Yesaya 18 ayatnya yang ke-20. Orang yang berbuat dosa, ia itu juga akan mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan bapaknya. Bapak tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Kebenaran orang benar akan tertanggung atasnya. Kejahatan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas masing-masing mempertanggungjawabkan. Sehingga dalam pasal sebelumnya, yaitu 14 ayatnya yang ke-14, ada 3 tokoh yang disebut di dalam ayat itu. Nuh, Daniel, dan Ayub. Kita sudah tahu bagaimana ketiga tokoh ini yang mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dengan kebenaran mereka masing-masing dapat dilepaskan. Hanya jiwanya, tidak mewakili istri dan anak-anaknya. Yesaya 14 ayat yang ke-14. Kalau di antaranya adalah ketiga orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub. Nuh, Daniel, Ayub sekalipun, Maka dengan kebenarannya boleh dilepaskannya hanya jiwanya sendiri jua. boleh dilepaskan hanya jiwanya sendiri jua. Demikianlah firman Tuhan jua. Demikianlah firman Tuhan. Itulah pengertian sempit. Pengertian sempit selanjutnya, kita ini dibatasi oleh firman. Tidak leluasa. Mau ke kiri dilarang, mau ke kanan dilarang, sehingga sempit. Tapi Tuhan berkata, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit ini. Karena tujuannya adalah kesenangan kekal untuk selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, di dalam Dia ada hidup. Sehingga Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan untuk mencapai hidup yang sempurna, sehingga kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ungkapkan itu. Karena rahasia Yohanes 14 ayat 6, jalan itu berbicara tentang halaman. Kebenaran berbicara tentang kamar suci. Dan hidup berbicara tentang kamar mahasuci. Di kamar mahasuci itu ada tabut perjanjian Allah. Dan itu digambarkan sebagai kabar pengantin Kristus yang akan membawa kehidupan kita menjadi sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Dan akan menjadi pengantinnya Tuhan. Dan itu dijabarkan lewat 7 tingkat iman. Jadi kita dapat bercermin. Sudah sampai di manakah tingkat iman kita? Kalau kita sudah dibaptis dengan air, jangan puas. Jangan berbangga sampai di situ. Karena masih ada tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menerima anugerah Roh Kudus yang dimulai dari baptisan roh, kepenuhan roh. Baru kita menerima karunia-karunia roh. Karena karunia-karunia roh ini merupakan pakaian pengantin kita untuk menikah. Syarat untuk menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus harus ada pakaian. Karena kalau tidak berpakaikan pakaian pengantin, seperti apa yang diperumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22, mulai ayat yang ke-12, ada satu perjamuan besar. Dan di sana ada orang yang tidak memakai pakaian perjamuan. Coba Matius 22 mulai ayat 11. Maka masuklah raja itu hendak melihat orang yang bernama itu. Lalu dilihatnya di situ seorang yang tidak memakai pakaian. Dilihatnya di situ seorang yang tiada memakai pakaian perjamuan. Ayat yang ke-12. Maka berkatalah ia kepada
Tolan, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tiada pakaian perjamuan kawin? Maka kebenganganlah orang itu. Maka kitalah minda itu kepada hambanya, ikat kaki tangannya, buangkanlah ke dalam gelap yang di luar. Di sanalah gelap tangisan dan kata gigi. Karena banyaklah orang yang dijemput, tetapi sedikit yang tertidur. Jadi kita perhatikan di luar, saudara, tangisan dan kertak gigi. Tentunya kita tidak mau, dan itu berbicara tentang kekekalan. Artinya menderita kekal kalau sampai kita tidak sekali lagi menerima akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu rahasia firman Tuhan ini diungkapkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar diselamatkan, tapi sekali lagi, bagi orang-orang yang sudah dilengkapi dengan pakaian pengantin akan menjadi pengantin Kristus. Itulah kabar yang kita tekuni. Itulah berita yang kita sampaikan. Itulah berita yang kita terima saat ini. Supaya kita menjadi pengantin Kristus. Karena ada juga yang diselamatkan dengan istilah pelepah kurma. Dan inilah keadilan Tuhan. Semua ada wakilnya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Itu diungkapkan dalam Wahyu pasal 9 ayat 7. Coba. Wahyu 9 ayat 7. Mereka memegang pelepah kurma. 7 ayat 9 kan? Wahyu 7 ayat 9 terbalik. Kemudian daripada itu aku tampak ada suatu perhimpunan besar. Diperlihatkan kepada Rasul Yahya ada satu perhimpunan yang besar. Yang tidak seorang pun dapat menghitung. Seorang pun tidak dapat menghitung akan perhimpunan itu. Yaitu daripada segala bangsa. Dari segala bangsa. Dan segala suku. Segala suku. Dan segala kaum. Segala kaum. Dan segala bahasa. Segala bahasa. Berdirilah sekaliannya di hadapan Aras. Berdiri di hadapan Aras. Di hadapan anak domba itu. Di hadapan anak domba itu. Berjubah putih. Berjubah putih. Dan pelepah kurma di dalam tangannya. Pelepah kurma atau daun palem di tangannya. Tidak ada mahkota sebagai tanda, sebagai permaisuri. Jadi yang diselamatkan itu tidak terhitung. Saudara, jumlahnya yang diperlihatkan kepada Rasul Yahya. Dan sebenarnya ini adalah orang-orang yang mempertahankan kebenaran meskipun mereka hidup di zaman antikris. Tapi mereka tetap tidak mau mengikuti akan antikris sehingga mereka harus mati dibunuh. Tetapi sekali lagi keselamatan bagi mereka hanya berjubah putih dan pelepah kurma di tangannya. Tidak ada mahkota sebagai tanda pengantin Kristus. Karena menjadi pengantin Kristus luar biasa. Memerintah dalam 1000 tahun. Yang pelepah kurma juga ini akan memerintah dalam 1000 tahun. Tapi mereka tidak akan memerintah di dalam bumi baru, langit baru. Karena semua orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, baik dia pengantin Kristus ataupun bukan, coba kita baca Wahyu 20 ayat 6, akan memerintah selama 1000 tahun masa damai. Berbahagialah dan kuduslah orang yang masuk bagian dalam kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah orang yang masuk pada kebangkitan yang pertama. Maka mati yang kedua tiada berkuasa atas mereka itu. Mati yang kedua tiada berkuasa atas mereka itu. Melainkan mereka itu menjadi imam kepada Allah. Mereka menjadi imam kepada Allah. Dan kepada Kristus. Dan kepada Kristus. Dan akan memerintah beserta dengan dia 1000 tahun lamanya. Memerintah beserta dengan Kristus dalam 1000 tahun masa damai. Tapi menjadi pengantin Kristus bukan cuma di 1000 tahun masa damai. Seperti dalam Wahyu 22 ayat yang kelima. Memerintah selama-lamanya. Wahyu 22 ayat yang kelima.
Maka tidaklah ada malam lagi kelak. Di bumi baru, langit baru, tidak ada malam lagi. Seperti sekarang ada malam, ada siang. Dan mereka itu tidak bertindakkan cahaya pelita. Tidak lagi membutuhkan cahaya pelita atau lampu listrik seperti ini. Dan cahaya matahari. Tidak lagi membutuhkan matahari. Karena Tuhan yaitu Allah akan menerangkan mereka itu. Tuhan yaitu Allah akan menerangi mereka itu. Dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Karena di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang akan turun dari sorga, di sanalah tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia. Kalau sekarang kita ada di bumi ini, Tuhan ada di sorga. Tetapi masuk pada bumi baru, di mana Yerusalem yang dari sorga itu akan turun. Wahyu 21, mulai ayat 1, coba kita baca. Bersama mulai, maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Diperlihatkan kepada Rasul Yahya langit baru dan bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap. Langit mula-mula dan bumi mula-mula sudah lenyap. Dan laut pun tidak ada lagi. Sudah tidak ada laut, jadi di bumi baru, langit baru, tidak ada laut, tidak ada matahari lagi. Maka aku tampak negeri yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga daripada Allah. Yerusalem baru turun daripada Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan, terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan, Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia di bumi baru, di langit baru, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dia, yaitu Allah, akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Bapak, ibu, saya dan saudara menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu. Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu. Jadi kalau kita simak firman Tuhan, sebenarnya kita di sorga hanya 75 hari. Yaitu pada waktu pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Karena kembali turun ke bumi ini di 1000 tahun masa damai. Lalu masuk ada bumi baru, langit baru, di mana Yerusalem baru, dan Allah akan turun dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Sebab di dalam Dia ada hidup dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Bagian yang kedua dalam ayat ini. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itulah terang manusia. Saudara, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berarti kita berjalan di dalam terang. Saudara, tentunya beda berjalan di dalam terang dan berjalan di dalam gelap. Coba tempat ini gelap, saudara, kita tidak tahu kita akan melangkah, pasti tabrakan satu dengan yang lain. Tapi karena terang, begitu juga Tuhan Yesus berkata, kalau kita mengikut Dia, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan karena Dia adalah terang hidup itu. Yahya 8 ayatnya yang ke-12. Maka bertuturlah Yesus pula kepada mereka itu sambil berkata, Yesus berkata, Aku inilah terang dunia. Aku inilah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, Siapa yang mengikut terang itu dia akan berjalan di dalam gelap, tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan beroleh terang hidup itu. melainkan beroleh terang, karena terang itu sangat mempengaruhi kegelapan. Sekecil-kecilnya terang, kalau dia ada di dalam kegelapan, akan mempengaruhi. Sama dengan kita, Tuhan Yesus juga berkata, Matius 5 ayat yang ke-14, bahwa kamulah, Bapak, Ibu, saya dan saudara, adalah terang dunia. Sementara dunia ini diliputi dengan kelam kabut. Kita baca dulu Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangunlah engkau, Bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu, nyatakanlah cahayamu, karena terangmu ada datang, terangmu ada datang, dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Karena sesungguhnya kegelapan menuruti bumi,
kegelapan, kejahatan, dosa sementara menudungi bumi ini. Dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Kelam kabut menudungi segala bangsa. Sementara terang Tuhan terbit atas kamu. Tetapi terang Tuhan terbit atas Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan kemuliaannya bersinar kepadamu. Kemuliaannya bersinar kepadamu. Sehingga Tuhan berikan lagi keyakinan. Tadi Matius 5 ayat 14. Kamulah terang dunia. Sebuah negeri di atas bukit mustahil tersembunyi. Artinya kehidupan kita menjadi terang yang mempengaruhi kegelapan. Bukan kegelapan yang mempengaruhi terang yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menjadi terang, Bapak Ibu Saudara, kalau terang kita bercahaya, orang-orang akan melihat kebajikan yang ada. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Akhirnya orang akan mempermuliakan Bapa di sorga. Kalau terang itu bercahaya. Kita baca Matius 5 ayat 14, lompat ke 16. Matius 5 ayat 14. Kamu inilah terang dunia. Sebuah negeri yang di atas gunung, mustahillah ia tersembunyi. Sebuah negeri di atas gunung mustahil tersembunyi. Ayat yang ke-16. Demikian juga hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang. Demikian hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang. Supaya dilihatnya kebajikan. Dilihatnya kebajikan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Lalu dipermuliakannya Bapamu yang Dipermuliakan. Sebab itu Petrus mengajar kepada orang-orang Paulus ya, Galati 6 ayat 9, supaya kita berbuat baik kepada semua orang, kepada sekalian orang, supaya benar-benar terang itu salah satu untuk kita bercahaya, yaitu kita harus berbuat baik. Galati 6 ayat 9. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu akan berbuat baik. Jangan kita bosan atau jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai pada masanya. Kita akan menuai pada masanya Jikalau tiada kita latih. jikalau kita tidak letih. Jadi kita lihat, dikatakan berbuat baik kepada sekalian orang. Itulah cara kita untuk menampakkan terang. Dilihatnya kebajikan, dipermuliakannya Bapamu di sorga. Dan itu kita dapat lakukan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama dengan terang yang tidak lain adalah berbicara tentang Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Dan ini janji Tuhan. Di bumi baru, langit baru, Dia juga akan beserta dengan kita. Dia juga akan menyertai akan kehidupan kita. Sehingga apabila kita beserta dengan Tuhan, karena di luar Tuhan, kalau kita tidak beserta dengan Tuhan, satupun tidak ada yang dapat kita buat. Tuhan Yesus gambarkan Dia sebagai pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Yahya 15 ayat yang kelima. Aku inilah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata, aku inilah pokok anggur yang benar. Dan kamulah carang-carangnya. Bapak, ibu, saya dan saudara adalah carang-carangnya. Siapa yang tetap di dalam aku, Kalau kita tetap di dalam Tuhan, dan aku pun di dalam Dia, Tuhan tetap di dalam kita, Ialah berbuat lebat. kita akan berbuah lebat. Karena kalau tiada beserta dengan aku, Kalau kita tidak beserta dengan Tuhan, suatu pun tidak dapat kamu perbuat. satu pun tiada dapat kita berbuat. Untuk itu tidak ada yang dapat kita banggakan. Jangan berkata, oh saya dapat berbuat tanpa Tuhan. Ya mungkin bisa, tapi itu akan sia-sia. Sekali lagi ini firman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada hidup. Dan hidup itulah terang manusia. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Dia. Tak tersembunyi kuasa